kelahiran. Ia lahir pada 21 Juni 1961 di tepi sungai daerah Kumuh di Surakarta dengan nama Mulyono. Kemudian diganti menjadi Joko Widodo karena namanya dianggap sebagai penyebab dirinya sakit-sakitan saat kecil. Pendidikannya diawali dengan masuk SD Negeri 112 Tirtoyoso yang dikenal sebagai sekolah untuk kalangan menengah ke bawah. Karena berasal dari keluarga yang kurang mampu, ia terpaksa bekerja untuk membiayai keperluan sekolah dan uang jajannya sehari-hari. Saat anak-anak lain ke sekolah menggunakan sepeda, ia memilih untuk berjalan kaki. Dan karena mewarisi keahlian bertukang kayu dari ayahnya, ia mulai bekerja sebagai penggergaji saat umur 12 tahun. Jokowi pernah mengalami penggusuran rumah sebanyak 3 kali. Penggusuran yang dialaminya memengaruhi cara berpikirnya dan kepemimpinannya kelak setelah menjadi wali kota Surakarta saat harus menertibkan permukiman warga. Setelah lulus SD, ia melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 1 Surakarta. Ketika ia lulus SMP, ia sempat ingin masuk ke SMA Negeri 1 Surakarta, namun gagal sehingga pada akhirnya ia masuk ke SMA Negeri 6 Surakarta. Dengan kemampuan akademis yang dia miliki, ia diterima di jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Kesempatan ini dimanfaatkannya untuk belajar struktur kayu, pemanfaatan dan teknologinya. Ia berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan judul skripsi studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kodia Surakarta dan gelar insinyur atau IR. Selain kuliah, Jokowi juga tercatat aktif sebagai anggota Mapala Silvagama, unit kegiatan mahasiswa pencinta alam di fakultasnya. Setahun kemudian, Jokowi menikah dengan istrinya, yaitu Iriana. Setelah lulus pada tahun 1985, ia bekerja di BUMN PT Kertaskraft Aceh dan ditempatkan di area hutan pinus Merkusi di datar tinggi Gayo, Kabupaten Aceh Tengah. Namun, ia merasa tidak betah dan pulang menyusul istrinya yang sedang hamil 7 bulan. Ia bertekad berbisnis di bidang kayu dan bekerja di usaha milik pamannya, Mulyono, di bawah bendera CV Roda Jati. Pada tahun 1988, ia memberanikan diri untuk membuka perusahaan sendiri dengan nama CV Rakabu, yang diambil dari nama anak pertamanya. Usaha pabrik mebelnya juga tidak berjalan dengan lancar karena tertipu dengan pesanan yang tidak dibayar. Namun pada tahun 1990, usahanya dapat berjalan lagi dengan pinjaman modal 30 juta yang ia peroleh dari ibunya. Usaha ini membawanya bertemu Bernard Chena dengan akhirnya berkebangsaan Prancis memberinya panggilan yang populer yaitu Jokowi. Pada tahun 2005, ia menjabat sebagai wali kota Surakarta. Sebelum Jokowi menjabat sebagai wali kota di Surakarta, ia bekerja sebagai tukang kayu. Jokowi terkenal secara nasional sebagai wali kota dan terpilih sebagai gubernur Jakarta dalam pemilihan umum tahun 2012 dengan wakil gubernur yaitu Basuki Cahayapurnama. Sebagai gubernur Jakarta, Jokowi menghidupkan kembali politik lokal seperti kunjungan untuk pemeriksaan dadakan, mengurangi korupsi, dan meresmikan pembangunan sistem kereta bawah tanah kota. Pada tahun 2014, Jokowi dicalonkan sebagai calon dari PDIP pada pemilihan umum presiden tahun itu dan memilih Yusuf Kala sebagai cawapresnya. Jokowi terpilih atas lawannya yaitu Prabowo Subianto. Selama Jokowi menjabat, ia menjadwalkan hukuman mati bagi penyelundup narkoba, menenggelamkan kapal ikan asing ilegal, dan dalam politik luar negeri ia menekankan melindungi kedaulatan Indonesia. Pada tahun 2018,
Yusuf Kala dianggap tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan lagi karena batas masa jabatannya. Jokowi memilih Ma'ruf Amin sebagai cawapresnya karena pengalamannya yang luas dalam urusan pemerintahan dan agama. Jokowi terpilih kembali pada tahun 2019 untuk masa jabatan 5 tahun kedua dan memilih Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden, sekali lagi mengalahkan Prabowo Subianto. Joko Widodo dikenal sebagai pemimpin yang sederhana dan merakyat, karena Jokowi sering turun langsung ke lapangan untuk mendengar aspirasi masyarakat dan memberi solusi terhadap masalah yang ada. Jokowi memiliki visi untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Jokowi terus berkomitmen untuk mewujudkan cita-cita bangsa dalam mencapai kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, atas support, atas kerja keras untuk negara ini. Dan saya berharap apa yang sudah kita lakukan dalam 10 tahun ini bermanfaat bagi rakyat, bermanfaat bagi negara, bermanfaat bagi bangsa kita yang kita cintai. Dan saya juga ingin menyampaikan selamat bertugas, selamat bekerja kepada Presiden terpilih Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto beserta seluruh jajaran kabinet yang kemarin juga sudah diperkenalkan kepada publik.